Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Kita hari ini akan melaksanakan praktikum ya kita yang ke-10. Pertemuan 10. Seperti biasa, tadi saya sudah mendownload semua materinya. Dan ini kita praktikum kali ini akan membahas mengenai kesesuaian, analisis kesesuaian kegiatan budidaya rumput laut di Selat Dampir, Papua Barat. Pertama kita kurang lebih ya garis besarnya nanti praktikum kita itu adalah yang pertama kita menentukan terlebih dahulu pembobotan menggunakan analisis hierarki proses atau AHP. Nah, di sini untuk sampel yang digunakan nanti ada 3 data kuesioner ahli 1, 2, dan 3 yang dari data ini kita input terlebih dahulu ke form Excel ini AHP untuk kemudian nanti hasilnya berupa bobot yang akan kita jadikan sebagai bahan di salah satu metrik untuk analisis kesesuaian di Selat Dampir tersebut. Ikutin terus ya. Nah, seperti kita lihat, pertama kita klik terlebih dahulu yang di bagian summary ini ya. Di bagian summary kita klik, kemudian kita buka salah satu data ahli terlebih dahulu untuk kita input. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu number of kriteria, number of participant, di mana data ini kita input berdasarkan dari matrix. Nah, ini ada materi dan ada matrix. Kita buka satu persatu. Pertama kita lihat terlebih dahulu isi dari materinya. Materi di sini menjelaskan salah satunya metode pengambilan keputusan menggunakan analisis hierarki proses. Nah, sedikit penjelasan tentang analisis hierarki proses. Analisis hierarki proses itu adalah salah satu metode analisis untuk pengambilan keputusan di mana nanti pengambilan keputusan tersebut akan berdasarkan pada tujuan utama yang di breakdown menjadi kriteria, bisa juga ditambah dengan subkriteria, dan yang terakhir adalah alternatif. Nah, dalam matriks ini pengisian kuesioner nanti akan membandingkan kita lihat contohnya ya di matriks di data kuesioner ahli salah satunya ini. Kita buka. Ini jadi ahli nanti akan melakukan pengisian scoring perbandingan antar dua variabel. Misalnya kita lihat matriks utamanya ini ya. Kita akan menganalisis kesesuaian lahan budidaya rumput laut. Nah, kriteria apa sih yang bisa kita gunakan? Itu kan ada kriteria geografi, fisik, dan kimia. Nah, masing-masing kriteria ini bisa juga di breakdown ke dalam subkriteria. Kemudian scoringnya dilakukan untuk membandingkan misalnya antara geografi dengan fisika. Kemudian kita bandingkan antara geografi dengan kimia. Itu dibandingkan oleh ahli. Ketika kita menulis angka 3 di sini ke arah geografi, artinya 3 itu lebih dominan dari ke arah kiri, artinya lebih dominan 3 poin ke arah geografi daripada kimia. Begitu juga sebaliknya. Ini untuk subkriterianya, dan ini untuk masing-masing kriteria, yaitu geografi, fisik, dan kimia yang di breakdown ke per parameter atau tiap parameter.
Kira-kira seperti itu ya. Kita sambil berjalan saja. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu number of kriteria. Kriteria di sini kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Maka kita isi di kolom ini dengan ini number of kriteria, kita isi 3. Kemudian number of participant. Participant ini jumlah partisipannya. Nah, data yang disediakan itu ada 3. Data kuesioner ahli 1, ahli 2, dan ahli 3. Nanti bisa disesuaikan. Misalnya teman-teman atau rekan-rekan mempunyai 10 ahli atau 7 ahli yang mengisi kuesioner, maka nanti number of partisipannya diisi 7 atau 10. Nah, karena ini 3, maka kita isi 3 juga. Kemudian kriterianya kita tulis. Kriterianya tadi ada apa saja ya? Saya akan split saja ya, biar lebih mudah. Nah, ini. Kriterianya ada geografi, fisik, dan kimia. Maka kita tulis kriterianya di sini. Fisik, kimia. Nah, setelah itu kita isi satu persatu dari data ahli. Pertama kita input dulu ahli 1 ya, berdasarkan dari data kuesioner ini. Data kuesioner ahli 1. Nah, ini dia. Kita lihat kita klik yang individu 1, IN1. Nah, ini perbandingan pertama. Kita lihat geografi dibanding dengan fisika itu 5 angka di arah fisika. Maka geografi itu sebelah kiri itu A, angka 1 sampai 9 sebelah kanan ini kita anggap B, maka A banding B lebih ke B. Karena ini angka 5-nya di sebelah kanan, berarti B. Kalau sebelah kiri berarti A. B di angka 5. Kemudian geografi dibanding dengan kimia. Itu dari angka 1 ini di sebelah kiri ya. Berarti A. Di angka 3. Mungkin ini kita tutup terlebih dahulu ya aplikasi ArcGIS-nya untuk mengurangi bandwidth, karena kita mau mengisi kuesioner ini terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Fisika banding kimia itu berarti 7 di A, karena di sebelah kiri. Kita tulis A, 7. Ini untuk pertama. Kemudian berikutnya kita ke individu yang kedua. Ini individu yang pertama ya, di sheet ini. Kemudian sheet ini di individu kedua. Kita buka kembali individu yang kedua. Data kuesioner ahli yang kedua.
Kita lakukan pengisian dengan cara yang sama. Ini geografi banding fisika banding kimia itu satu semua ya. Ketika angkanya satu, maka A ataupun B-nya tidak perlu ditulis karena memang itu representasi angka satu ini kan berarti di A juga iya, di B juga iya. Jadi nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Langsung aja kita tulis di skalanya yaitu 1. Fisika banding kimia, fisik banding kimia 1 juga. Sudah. Setelah itu kita isi untuk individu yang ketiga. Ini arahnya di kanan semua ya, berarti di B semua. Di angka 355. Nah, setelah kita sudah selesai menginput perbandingan kriteria, kita bisa lihat di bagian yang paling akhir di rangkuman ini. Nah, ini sudah terinput semua ya. Sudah masuk ke dalam matriks semua. Kita simpan terlebih dahulu matriks untuk yang perbandingan kriteria ini di file terpisah. Misalnya save as, saya beri judul perbandingan kriteria. Save. Kita close saja, kita tutup saja dan tidak perlu disimpan ya, karena tadi sudah di save as. Kemudian kita buka kembali form kuesioner AHP ini yang masih baru, karena tadi pas close itu tidak perlu di save ya, karena ini untuk menginput parameter atau kriteria yang lain. Nah, sekarang kita akan menginput untuk yang kedua adalah setelah kriteria maka kita menuju ke subkriteria. Nah, subkriteria ini kita buat untuk masing-masing kriteria di atasnya. Misalnya geografi, maka yang kita input adalah keterlindungan, jarak dari sempadan pantai, jarak dari ekosistem dan substrat dasar. Kemudian untuk kriteria fisik itu subkriterianya adalah ini, dari kedalaman sampai kekeruhan. Dan yang terakhir untuk subkriteria kimia, untuk kriteria kimia itu subkriterianya pH sampai amonia. Kita langsung saja ke yang pertama untuk kriteria geografi. Jumlah subkriterianya ada 4. Artinya kita masukkan number of kriterianya 4. Karena ini kita mau menginput, walaupun ini number of kriteria, tapi kan ini kita akan menginput subkriteria terhadap kriteria ya.
Jadi kriteria di sini adalah maksudnya subkriteria. Kemudian N untuk number of participant kita akan input sama ya, yaitu 3. Karena dari dalam praktikum ini number of participant ahli yang kita gunakan itu dari 3 narasumber. Nah, number of kriteria itu ada 4, apa saja? Berarti karena kita mau menginput yang pertama untuk parameter geografi, yaitu meliputi keterlindungan, jarak dari sempadan pantai, jarak dari ekosistem dan substrat dasar. Kita lanjutkan untuk menginput hasil kuesioner dari narasumber pertama. Berarti kita buka terlebih dahulu yang IN pertama, IN1. Oh, dari sini guys. Data kuesioner ahli pertama. Oh, saya ulang ya, agar tidak bingung. Yang kita buka satu-satu saja. Pertama dari hasil kuesioner pertama adalah keterlindungan terhadap jarak dari sempadan pantai. Keterlindungan dan jarak dari sempadan pantai. Angkanya itu 7 ke arah A ya. Karena di sebelah kiri. Kemudian 3A dan A3 dan 5A5. Lanjut B5, B5, B3. Kita lanjut ke individu kedua, ahli yang kedua. Kriteria pada kriteria geografi. Nah ini A3, A7, 1. Ingat ya, 1 nggak usah ditulis karena representasi dari A dan B. A5, B5, B7.
Lanjutkan ke yang ketiga. Sudah. Setelah kita menginput semua subkriteria geografi, jangan lupa kita simpan dalam lembar terpisah. Kita tutup dulu dan jangan lupa untuk don't save. Seperti itu ya. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama untuk subkriteria fisika dan juga subkriteria kimia. Silakan. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pembobotan untuk perbandingan kriteria dan masing-masing subkriteria, kita sekarang buka file SCME, yaitu Spatial Multi Criteria Evaluation. Pada file SCME ini, di sini ada matriks yang akan digunakan untuk dasar kita dalam menilai suatu perairan tersebut, apakah berdasarkan multi kriteria ini sesuai atau tidak untuk dianalisis kesesuaiannya sebagai lokasi budidaya rumput laut, yaitu di Selat Dampir. Nah, namun sebelumnya ini untuk mempermudah saja, karena nanti hasil dari pembobotan tersebut akan kita masukkan ke dalam tabel ini ya, dan masing-masing itu akan menjadi bobot di masing-masing parameter. Nilai yang sudah didapat nanti akan menjadi bobot untuk tiap parameter. Ini untuk memudahkan saja, saya akan copy paste tabel ini, tabel matriks kesesuaiannya. Saya akan letakkan di halaman yang terpisah. Saya akan letakkan di sini. Kemudian nanti kolom pembobotannya akan saya taruh di sini saja. Nanti kolom ini akan saya taruh dari bobot masing-masing parameter saja ya. Nah, pertama untuk tiap-tiap kriteria dulu. Berarti saya perlu buka yang perbandingan kriteria yang tadi. Nah, ini. Langsung ke sheet yang terakhir, yang 10x10. Di sini ada angka yang muncul hasil dari normalisasi. Nah, ini bobot yang akan kita pakai. Yang ini, yang hasil normalisasi ini, yaitu 0,22, 0,44 dan 0,326 atau 33 kita anggap ya, karena dibulatkan. Jadi kita gunakan dua angka di belakang koma. Nah, tadi normalisasi ini kan hasil dari yang parameter pertamanya itu geografi, fisika, dan kimia. Berarti angka tersebut ini
0,22 berarti representasi dari geografi, kemudian 0,44 itu fisika, dan 0,33 itu kimia ya. Langsung saya tulis saja. Kemudian kita buka lagi untuk yang subkriteria geografi. Subkriteria geografi, kita lihat hasil dari normalisasinya. Nah, ini langsung aja saya copy paste di 4 angka ini. Fisika berarti kita buka yang subkriteria fisika. Saya mengambil angka 2 digit di belakang koma ya. Hasil dari perhitungan AHP tersebut menghasilkan nilai bobot untuk masing-masing kriteria dan subkriteria yang merupakan parameter-parameter untuk mengetahui kesesuaian perairan untuk budidaya rumput laut. Setelah ini baru kita masuk ke aplikasi ArcGIS-nya. Kita close dulu untuk yang Excel ini, hasil perhitungan AHP-nya. Jadi dalam analisis ini kan SMCE atau Spatial Multi Criteria Evaluation itu merupakan kesesuaian yang dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk pendekatan menggunakan tools yang beragam. Jadi kesesuaian tersebut tidak diukur hanya dari kriteria-kriteria tertentu, tapi hanya dari satu kriteria saja, tapi juga diukur dari berbagai kriteria atau multi kriteria. Maka dari itulah disebut Spatial Multi Criteria Evaluation.